Seperti menggunjing orang Islam, diremehkan, bahkan dibuat jadi bumbu untuk minum kopi di warung-warung. Kalau ada kopi nggak dibumbui dengan ngerasani, rasanya itu kurang gurih. Nah, kayaknya perasaannya itu adalah perkara yang remeh. Padahal itu perkara yang berbahaya. Qala dan berfirman Allah Ta'ala, inna rabbaka sungguhnya Tuhanmu labil mirsad sungguh ada di tempat nginjen bahasa Indonesianya apa? Nginjen maksud mengintai selalu melihat hamba-hambanya, itu aja lah. Kalau mengintai itu kan ya enggak pas, maksudnya Allah mengintai kurang adab. Ada yang lebih bagus, selalu ngawasi ya. Inna rabbaka sungguhnya Tuhan kamu labil mirsad sungguh di dalam tempat mengawasi, itu lebih bagus. Nanti Allah itu mengawasi amalan-amalan hambanya semuanya. Yang diawasi bukan hanya amal zahirnya, termasuk amal hatinya. Zahirnya kelihatannya baik, hatinya mangkel, tampak juga. An Nu'man dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhuma, qala berkata Nu'man ibnu Bashir, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innal halala sungguhnya halal, bayyinun adalah jelas, wa innal harama dan sungguhnya haram, bayyinun adalah jelas, wa bainahuma dan di antara perkara halal dan perkara haram, mustabihatun ada perkara-perkara yang tidak jelas halal dan haramnya, la ya'lamuhunna tidak mengetahui perkara-perkara itu, katsirun minan nas kebanyakan manusia, hanya orang-orang yang jeli saja yang tahu atau yang para ulama. Famanittaqa asyubuhati, famanittaqa, sedangkan kebanyakan umat ini adalah orang awam. Nah, gimana kalau begitu? Ya gini caranya. Famanittaqa, maka barang siapa menjauhi, takut atau menjauhi asyubuhati, perkara-perkara syubhat, perkara yang tidak jelas halal dan haram, istabra'a, maka dia telah usaha membersihkan lidinihi untuk agamanya, wa irdihi dan kehormatan dia atau diri dia. Ada itu sebagian ulama bermakna ya nafsihi, itu aja, bagian ya kehormatannya. Pamane barang siapa waqa'a, yang nyemplung fisyubuhat di dalam perkara-perkara subuhat, waqa'a maka akhirnya dia nyemplung juga fil harami dalam perkara haram. Kok bisa? Yo bisa loh. Coba kalau kamu itu sudah tidak peduli dengan perkara subhat, artinya kamu tidak peduli halal dan tidak peduli haram. Ini halal apa haram? Enggak tahu. Paling ya halal tapi mungkin haram. Halah, enggak tahu aja apa-apa lah. Halal atau haram enggak masalah. Lah, bablas. Nanti kalau ketemu halal makan, ketemu haram makan. Makanya orang kalau sudah membiarkan perkara syubhat, ya akhirnya berani untuk masuk perkara ke haram. Itu hati itu begitu. Sekarang begini saja. Kita umpamakan halal adalah besi dingin, haram itu adalah besi yang panas. Ya, nah. Kemudian kamu bingung, ini dingin apa panas ya kira-kira? Ya nggak tahu ya, mungkin dingin, mungkin panas juga. Nah, kalau kamu pinter, nanti nggak usah, nanti melocot tanganku. Nah, tapi kalau kamu nggak peduli ya dingin atau panas, tak pegang saja, nyos lah.
Dengan begitu kan akhirnya berarti kamu sudah nggak peduli. Kemudian seperti halnya halal itu adalah seperti madu, haram itu adalah seperti racun. Warnanya sama. Taruh di situ. Kemudian ada satu perkara yang tidak kamu ketahui. Tadi itu madu dan racun. Ada madu dan ada racun dan warnanya sama. Terus yang madu yang mana, yang racun yang mana? Ya sudah nggak tahu, ketukar-tukar tadi situ itu. Tak cobanya saja. Tapi racun itu biasanya langsung tak mati lah kamu itu. Ya tak cobanya jadi. Goblok apa pintar orang seperti ini? Nah, makanya begitu. Demikian juga kalau orang itu berani kalau makan subuhat, perkara yang tidak tahu halal dan haramnya, berarti ya berani makan haram. Ar-ra'i seperti pengembala, haulal khima yang di kanan kirinya, di sekitarnya tanah larangan, yusiku dia akan segera ayar ta'a untuk mengembala fihi di dalam tanah larangan sehingga ketangkap raja dipukuli. Ala ketahuilah wa inna likulli malikin, sesungguhnya bagi setiap raja khiman ada tanah larangan yang tidak boleh dimasuki oleh rakyatnya, hanya khusus untuk mereka keluarga raja saja. Ala ketahuilah wa inna khimallahi, dan sesungguhnya larangannya Allah, itu tanah larangannya Allah, maksudnya tempat yang tidak boleh diinjak, tidak boleh dijamah. Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maharimhu adalah perkara-perkara yang diharamkan Allah. Ala ketahuilah wa inna fil jasadi. Nah, ini ternyata itu sumbernya ada di satu. Ala ketahuilah wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam jasad mudghatan ada daging, potongan daging. Idza salahat, bila mana baik potongan daging itu, salaha maka jadi baik al jasad kulluhu, ya semuanya jasad. Wa idza fasadat, dan bila mana rusak mudghah itu, fasadat maka jadi rusak, fasada maka jadi rusak al jasad kulluhu semuanya. Ala ketahuilah wahia mudghah itu, potongan daging itu, al qalbu adalah hati. Nanti hati itu yang menyuplai semua darah ke seluruh tubuh. Kalau hatinya itu rusak, macet, semuanya orang mati. Bahkan itu katanya sampai yang menyuplai listrik di seluruh tubuh pun juga dari hati itu. Kalau sudah agak berdetak, ya mati. Ya seperti itu orang itu. Muttafaqun alaih. Di istilahnya hati itu adalah rajanya segala anggota badan. Raja segala anggota badan. Kalau hati itu memerintahkan keburukan, ya anggota badan melakukan keburukan. Kalau hati itu memerintahkan kebaikan, anggota badan juga akan melakukan kebaikan. Kalau hati itu bersih, anggota badan bersih. Coba kalau orang itu di hatinya tidak ada dengki, tidak ada hasad, penyabar, selalu ikram kepada semua orang, selalu tawadhu, selalu semua. Nanti akhlaknya bagaimana? Itu hatinya, akhlaknya bagaimana? Ya akhlaknya jadi baik. Melihat orang dia senang, senyum. Tapi kalau hatinya orang itu lagi marah, ya tidak penyabar, melihat orang itu melili aja itu, matanya jadi melili, tangannya pengen mukul, ludahnya pengen diludahkan sama wajah-wajah manusia semuanya. Pokoknya begitu. Itu gara-gara hati yang rusak. Hati ini. Makanya bersihnya hati itu, masya Allah. Orang-orang zaman dulu demi membersihkan dari hati,
berlatih bertahun-tahun untuk membersihkan hati itu sampai hilang semua penyakit-penyakit hati, hasad, takabur, riya, ujub dan sebagainya semuanya sampai hilang dari dalam hati sehingga jadi makhluk yang sempurna, bisa mengamalkan agama dengan sempurna. Karena orang itu kadang-kadang itu secara zahir bisa mengamalkan agama, tetapi kalau hatinya itu nggak bisa mengamalkan agama ya nggak sempurna. Gimana itu? Muttafaqun alaih wa rawayahu, dan meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim min turukin dari beberapa sanad jalan bi alfadin mutaqaribatin dengan lafaz yang hampir-hampir sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. 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 Alhamdulillah.